Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiqi dari Alumni SPI, dan saya akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi produk-produk Israel atau fatwa MUI tentang produk Israel, tentang boikot produk Israel. Jadi perlu kita ketahui bahwa arti sebenarnya dari boikot itu kan bukan melarang untuk mengkonsumsi, tapi suatu ajakan untuk tidak mengkonsumsi. Itu kan beda. Dan jadi konsumen itu masih berhak memilih. Boikot itu kan tidak melarang orang. Jadi memboikot terhadap produk tertentu yang mana produk tersebut terkait dengan Israel, itu kan tidak menyebabkan seseorang kepada hak konsumennya kan. Nah, fatwa DSN ini nomor 83 tahun 2023 itu kan sebagai bentuk MUI menyikapi agresi Israel, sebagai tanggung jawab keulamaan kan. Nah, dan mungkin juga menurut saya pribadi itu MUI itu menggunakan makalah-makalah yang biasanya di kitab-kitab fikih gitu, bunyinya kayak gini. Maya ta'ala bil haram wa huwa haramun aidon, yaitu sesuatu yang mengikuti haram itu juga haram hukumnya. Dan kalau kita membeli atau produk yang jelas-jelas itu terafiliasi dengan pihak Amerika kan nantinya membantu kepada Israel, dan produk-produk di Indonesia kebanyakan kan dari Amerika. Dan ketika nantinya kita itu membeli dari produk-produk Amerika, itu kan meningkatkan devisa negara dari Amerika, dan Amerika nanti itu membantu kejayaan Israel, yang dimana itu sudah tidak boleh dan dilarang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, ya kan, yang bunyinya tolong menolong kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam buat dosa dan pelanggaran. Itu kan tidak boleh. Dan juga fatwa MUI itu sebagai bertanggapan bahwasanya Israel itu sudah melanggar Statuta Roma kan, atau genosida, yang dimana sebenarnya perang sesungguhnya itu kan antara militer dengan militer kan, tapi yang terjadi di lapangan itu warga sipil, masjid, rumah sakit itu kan dibom semua. Jadi itu sudah melanggar Statuta Roma atau bisa dikatakan genosida kan. Dan genosida sendiri dalam Statuta Roma part 2 nomor artikel nomor 5 yang poin A itu kan sudah jelas bahwasanya di situ tidak diperbolehkan ada namanya genosida, atau genosida itu adalah kejahatan perang. Nah, makanya itu fatwa MUI itu muncul mungkin berlandaskan seperti itu juga. Nah, dan produk-produk yang jelas-jelas itu adalah produk dari Unilever. Itu kan pihak atau bosnya Unilever itu Alan Job kepada investor itu kan mengatakan berkomitmen penuh untuk bisnis kami di Israel. Ini saya lansir dari Arab News gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita kritisi adalah fatwa dari MUI ini memang baik ya. Memang baik, masa iya kan kita ada produk-produk yang jelas mendukung kepada Israel itu kita tidak boikot kan ya. Bagaimana, kita kan sebagai manusia, dan Indonesia juga itu kan menggunakan pembukaan bahwa ialah kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan undang-undang pembukaan undang-undang di atasnya kan ada government atau Gurnorm kalau dalam bahasa hukumnya itulah Pancasila kan di atasnya dari undang-undang semua kan, government cita-cita bangsa. Jadi cita-cita bangsa adalah kemanusiaan yang beradab, dan terus apalah itu, dan terus kemanusiaan kelihatan dipimpin oleh hikmat ya, jelas-jelas itu MUI juga itu kan. Dan Presiden Jokowi juga sudah melarang kan 2016 kemarin untuk melarang. Tapi yang kita kritisi itu
ini nantinya itu menjadi asumsi liar, dan asumsi liar itu kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, kenapa kalau jadi asumsi liar? Karena itu fatwa MUI ini tidak berbarengan dengan produk-produk apa yang konkret gitu. Jadinya liar di pasaran. Dan itu dimanfaatkan oleh para elit-elit global, ya kan? Nantinya merusak yang nantinya itu brand-brand yang belum jelas itu terafiliasi oleh produk Amerika, itu terkena dampaknya, ya kan? Kita meningkatkan brand selama berbulan-bulan, bertahun-tahun karena ada asumsi liar yang kemarin itu hoax, itu yang jenis hoax kan, itu jadi turun semua kan. Jadi ya itu berdampaknya besar. Makanya asumsi liar itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.